Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas kali ini dari modul 1.3.a.6, demonstrasi kontekstual, paradigma dan visi guru penggerak melalui manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Bersama saya, Leni Mustikawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bersama fasilitator Ibu Dr. Yunina Surtiana MPD, pengajar praktik Bapak Suherman SEG MSI. Apa yang dimaksud dengan inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan kolaboratif berbasis kekuatan. Melalui inquiry apresiatif yang berfokus pada kekuatan yang dimiliki semua anggota untuk secara berkolaborasi mencari strategi dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu apa yang dimaksud dengan Bagja? Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan dengan mengkolaborasikan berbagai individu dalam komunitas sekolah demi kepentingan bersama, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal yang menjadi substansi dari manajemen perubahan Bagja adalah penguatan hubungan antar manusia secara gotong royong melalui beberapa tahapan guna mencapai prakarsa perubahan. Adapun tahapan Bagja meliputi yang pertama B. Buat pertanyaan. Tahap kedua A. Ambil pelajaran. Tahap ketiga G. Gali mimpi. Tahap keempat J. Jabarkan rencana. Tahap kelima A. Atur eksekusi. Misi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan murid yang unggul dan berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan diri yang saya lakukan berfokus pada aspek visi mewujudkan murid yang unggul melalui Merdeka Belajar. Prakarsa perubahan melalui kanvas Bagja yang saya lakukan yaitu mewujudkan Merdeka Belajar dalam meningkatkan kompetensi guna mewujudkan murid yang unggul. Tahap pertama, melalui buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya ajukan, apa yang harus saya lakukan untuk menuntun murid menemukan dan mengembangkan potensinya? Tindakan yang saya lakukan, mengajak kepala sekolah dan rekan guru dalam menciptakan suasana belajar yang memberikan kebebasan kepada murid untuk menemukan konsep-konsep pengetahuan sesuai bakat yang dimilikinya. Tahap kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya ajukan, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman praktik baik menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa nyaman dalam belajar? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang berdiferensiasi? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan yang saya lakukan, yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan kompetensi murid. Yang kedua, mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat dari guru, kepala sekolah, murid, atau orang tua murid.
Yang keempat, membaca literatur tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tahap yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang saya ajukan, pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya lakukan terjadi? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika melihat hal itu terjadi? Yang ketiga, hal apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankannya? Tindakan yang saya lakukan, yang pertama adalah membuat dokumentasi timeline setiap kegiatan untuk dijadikan pengingat proses yang telah dilalui. Yang kedua, membuat dan melaksanakan jadwal refleksi kegiatan untuk meningkatkan dan mempertahankan pencapaian yang telah dilalui. Tahap keempat dalam kanvas Bagja yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya ajukan, yang pertama, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menerapkan dan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan yang saya lakukan, yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pengamatan dengan memberikan berbagai pilihan, baik strategi, materi, maupun cara belajar. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Tahap terakhir dari kanvas Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang saya ajukan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan Merdeka Belajar untuk meningkatkan kompetensi murid? Tindakan yang saya lakukan, mengajak rekan guru atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap bulan. Demikianlah penjabaran saya tentang paradigma dan visi guru penggerak. Terima kasih.